Oke, ini kakak taruh atas saja ya, supaya nggak mengganggu. Oke, kita belajar dulu. Pertama itu adalah struktur data PHP itu sendiri ya. Mungkin kakak mulai lagi, mundur lagi deh, yaitu HTML. Oke, HTML itu seperti ini, struktur dasar HTML. Jadi HTML itu adalah sebuah dokumen yang sebuah markup dokumen ya, sebuah bahasa, bukan bahasa pemrograman sih, lebih markup language. Kenapa disebut markup? Karena nge-marking doang. Oke, kita coba H1 misalnya halo teknoart. Oke. Nah, jika ini dibuka di browser, oke. Caranya ngebuka file ini gimana Kak memangnya? Nah, caranya gampang. Localhost tadi. Localhost. Oke. Kemudian strip slash nama foldernya. Folder kita tadi namanya teknoart. Teknoart. Kemudian nama filenya index.php. Oke. Nah, muncul. Oke. Nah, ini akan mengakibatkan jika misalnya kalian nggak ngebikin di dalam folder htdocs, efeknya adalah hanya HTML saja yang dieksekusi, nanti codingan PHP nggak akan dieksekusi. Jadi make sure workspace kalian atau folder yang kalian buat ini ada di dalam folder SMPP dan htdocs. Oke, dan cara mengaksesnya seperti ini. Docking ke bawah. Oke. Nah, kakak biasanya kalau sambil workshop 2 slide begini karena ketika kita mengubah sesuatu di kiri pasti akan butuh melihat perubahannya di kanan. Seperti itu. Oke, kita akan belajar struktur data ya, atau struktur dasar dari dokumen HTML itu sendiri. Ini kita hapus dulu. Nah, seperti apa sih PHP itu Kak? Dan cara nulisnya gimana sih? Nah, PHP itu selalu dimulai dengan tag PHP dan PHP tutup. Oke, semua yang ada di sini bentuknya PHP. Dan PHP juga bisa digabung dengan HTML. Itu yang membuat sebuah website itu dinamis dan banyak logikanya. Jadi misalnya pas diklik ini, ke arah mana, diklik login, dia melakukan logika apa. Nah, semua logika itu bisa dilakukan di PHP. Oke, yang pertama adalah seperti biasa ya, echo. Echo itu untuk menulis sesuatu ke browser ya, atau output kita sebut ya. Kalau nanti kalian ketemu di kampus, itu namanya output. Oke, halo dunia dan teknoart. Oke, nah jangan lupa di save, kemudian tinggal refresh saja karena kita masih di file yang sama. Refresh. Oke, halo dunia dan teknoart. Oke, nah ini sifatnya sama dengan HTML juga. Kalau kalian tulis di sini tanpa echo, dia akan error pertama karena VS Code sadar bahwa ini adalah dokumen PHP dan ini tidak sesuai sintaks. Oke, kalau kalian refresh, error, sintaks error, bla 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 bla. Karena PHP itu sangat sensitif dan dia akan mengeksekusi semua yang harus satu faedah sama dia gitu. Berfaedah. Satu kaidah dengan dia gitu. Nah, kaidah yang dimaksud seperti apa? Nah, untuk echo masing-masing berbeda-beda sih. Untuk echo, dia selalu dimulai dengan echo, kemudian spasi, biasanya untuk menggampangkan tidak untuk lebih rapi lah ya. Spasi, kemudian string. Oke, string itu selalu dimulai dengan quotes 2 dan selalu semua logika apapun ditutup dengan titik koma. Itulah ciri dasar dari kaidah-kaidah penulisan dokumen PHP. Oke, nah bisa juga Kak, kadang saya lihat ada yang pakai petik 1 gitu ya. Ya, itu bisa juga sebenarnya. Oke, kita lihat aja. Oke, nih halo dunia kedua. Tapi Kak, aku nggak ke enter, padahal Kakak di bawah nih gitu kan. Karena ini adalah output yang kita keluarkan ke browser. Nah, browser itu taunya hanya HTML. Untuk menentukan apakah teks ini di bold, apakah teks ini di enter. Untuk itu, kita menggabungkan HTML ke dalam PHP. Nanti kebaliknya juga ada nih, menggabungkan PHP ke dalam HTML. Nah, untuk sekarang kita ingin tulisan ini menjadi enter ya. Nah, buat kalian yang sudah belajar PHP dasar, untuk enter kita menggunakan BR. Oke.
Jebret. Kan? Jadi seperti ini guys. Jadi kalian sudah tahu ya, untuk echo output dari dokumen PHP itu sendiri adalah output yang dieksekusi oleh browser, dan browser hanya mengenal HTML. Jadi output dengan tag HTML ya akan dibaca layaknya sebuah dokumen HTML. Oke, sampai sini ya. Kita lanjut lagi sedikit sebelum kita tanya jawab. Oke, kemudian kita akan mencoba namanya deklarasi variabel. Oke. Nah, variabel itu apa? Variabel itu sebuah wadah yang kita gunakan dalam logika pemrograman untuk menampung sebuah nilai. Nah, nilainya apa aja akan kita bahas. Oke. Cara mendeklarasikan variabel di PHP itu selalu menggunakan dolar. Oke, depannya selalu dolar. Nah, dolar itu terserah mau seperti apa kalian deklarasinya. Nanti akan kakak kasih rules-nya. Seperti sifat-sifat variabel dalam PHP yang boleh dan tidak boleh seperti apa. Oke, misalnya ini namanya nama. Oke. Nah, begini cara mendeklarasikan variabel. Jadi cara bacanya adalah dalam dokumen PHP ini maka mendeklar sebuah variabel nama bernilai arvid. Oke. Nah, contoh pemanfaatan variabel itu salah satunya bisa digabungkan dengan echo. Oke, jadi misalnya echo nama. Oke, kalau misalnya kita tanpa ini ya, arvid nggak akan keluar di mana-mana. Oke, tapi ketika kita echo variabelnya itu, oke, dia akan keluar. Oke, tambah br ya, biar enter. Oke, jadi variabel itu fungsinya untuk menampung sebuah value. Nah, dalam case ini value-nya adalah string. Oke, nah kalau saya mau gabungin antara string biasa dengan variabel bisa nggak Kak? Bisa dong. Nah, misalnya ya, echo nama saya adalah 2. Kita kasih br dulu ya, biar enter ya. Nama saya adalah Arvid. Berarti nama ya. Nah, biasakan penulisannya seperti ini ya. Jadi selalu untuk menggabungkan string dengan variabel itu menggunakan titik. Ini titik ya guys. Semoga kelihatan. Kalau kita refresh, nama saya adalah Arvid. Oke. Nah, apa bedanya Kak dengan kita mengetik nama saya adalah Arvid gitu. Coba kita ganti ini dengan misalnya Budi gitu ya. Kita save, dia akan berubah menjadi Budi. Oke, nah inilah fungsi sebuah variabel. Buat kalian yang baru terjun ke dunia PHP, ini sangat penting banget konsep variabel ini. Dan kita nanti akan bahas tipe-tipe datanya dan cara ngedebugging. Oke, nah debugging itu apa sih Kak? Sering banget orang tracing, debugging. Nah kadang itu begini, banyak jokes ya tentang PHP itu. Jadi misalnya kita nggak sengaja nih kurang titik koma misalnya. Sini, titik koma. Kadang itu ada text editor yang tidak mendetek titik koma itu kurang. Nah, untung-untungan aja nih si VS Code ini udah pinter karena dia tahu ini dokumen PHP dan dia tahu kaidah-kaidah penulisan PHP harusnya ditutup dengan titik koma. Tapi kadang nih nggak sengaja ya, namanya manusia ya kan. Kadang kita lupa titik koma, pas kita run error. Kadang beberapa error ini tidak informatif. Kalau ini masih informatif ya. Cek expected titik koma di folder di file ini di line 10. Tinggal ke line 10 aja. Oke. 1, 2, 3, nah, ini line 10. Oke. Nah, dengan ini aja masih bingung ya kan? Dia bilang errornya di line 10, padahal yang harus kita perbaiki adalah di line 9 nih kan. Nah, kayak gitu. Jadi ya, ini yang disebut tracing. Kadang kita masih nge-trace nih error-error yang ada dan teman adik-adik juga mesti setidaknya fundamental tentang bahasa Inggris dikuasai. Karena error-error yang keluar nggak akan ada bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Padang misalnya gitu ya, nggak akan ada gitu masalahnya, atau ada yang mau buat mungkin gitu kan. Untuk sekarang belum ada masalahnya, jadi mau nggak mau kita mesti belajar bahasa Inggris juga, itu sebagai sebuah modal kita untuk menjadi programmer. Oke, cara ngefixnya gimana Kak? Ya tambah titik koma, ya kan. Oke, nah kadang PHP seperti itu
Mungkin kalau ada yang pernah terjun ke JavaScript lebih jahat lagi. JavaScript lebih jahat lagi. Errornya itu benar-benar kadang nggak keluar apa-apa sama sekali, benar-benar blank gitu aja. Jadi kalian sendiri mesti nge-trace nih, nge-debugging sendiri. Itu yang disebut debug atau tracing lah ya. Tracing itu nge-trace salahnya di mana sih, dan di line apa sih, dan apa yang harus kita perbaikin. Gitu. Nah, untuk cara debugging kedua itu adalah vardam. Biasa kita selalu menggunakan namanya vardam. Vardam itu singkatan dari variable dump. Oke, dumps the information about the variable. Nah, vardam itu biasa kita gunakan untuk mengecek sebuah variable isinya apa, berapa panjang, dan tipe datanya apa. Coba ya, kita vardam nama. Oke, kita refresh. Kita biar dulu deh. Oke. Biar itu untuk breakline ya, jadi untuk baris baru. Oke. Nah, oke, vardam nama, dia akan langsung mengeluarkan nama, variabel nama, tipe datanya adalah string, panjangnya 4, nilainya Budi. Wow. Oke. Ini selalu kita gunakan. Nanti akan kalian menggunakan ini berkali-kali, berulang-ulang. Jamin deh. Oke. Dan PHP juga biasanya kita untuk nge-tracing kadang mau nge-vardam nama di atas ini ya, sebelum dicetak deh misalnya gitu. Oke. Jangan pindah ke sini. Tapi kadang kita nggak mau eksekusi yang lain dulu nih. Nah, kita biasa gunakan exit. Oke. Jadi ketika sampai di sini selesai, ketika exit, ini semua tidak akan dieksekusi. Oke, coba ya kita refresh ya. Harusnya ini tidak keluar. Ya, benar ya. Kadang kita stop dulu deh. Gue mau nge-trace nih. Nama isinya apa sih sebenarnya? Oh, string Budi. Oke. Nah, kita coba lagi perbedaan satunya. Misalnya kita buat variabel namanya umur. Udah namanya Budi. Umurnya berapa, guys? Umur biasa integer ya. 21 misalnya. Oke. Nah, kita vardam lagi nih. Vardam umur. Oke. Nah, kita masih BR lagi ya. Oke. Nah, kalau Budi itu integer. Lah Kak, apa bedanya ya kan dengan string? Kalau string pasti pakai quotes, kalau integer nggak pakai quotes, langsung angka. Oke. Tapi nggak bisa ya kalau begini ya. Ini akan error. Karena string ya string ya kan. Oke. Nah, kalau integer itu pasti selalu tanpa petik, tanpa quotes, dan bentuknya angka. Oke. Nah, bedanya angka dengan huruf apakah kalau huruf dijumlahkan itu tidak bisa. Kalau huruf ini dijumlahkan tidak bisa. Kalau umur dijumlahkan bisa. Mau lihat contohnya nih, misalnya angka random, misalnya kita bikin 1. Oke. Sedangkan ini adalah umur 2, misalnya 2. Misalnya 4. Oke. Nah, harusnya kalau kita tambahkan umur dan umur 2. Oke. Hasilnya apa? 25. Benar ya? Oke. 25 ya. Berarti vardam di sini kita kasih echo lagi nih. Oke, 25 ya, benar ya? Karena umur dijumlahkan dengan umur 2. 21 tambah 4. Tapi kalau ini ditambah dengan angka random, ya, angka yang keluar 22. Oh, kok bisa Kak? Ya, nah, makanya kadang kita untuk menggabungkan yang memang 21 dan 1, terus seperti ini. Oke, nah, kalau gitu bedanya integer dengan string apa Kak? Nah, perbedaan yang paling signifikan nanti ke depannya adalah di database. Untuk string, kalian nggak akan bisa masukkan ke database yang tipe datanya dari integer. Pasti akan error. Nah, kita nggak bisa tunjukin di sini karena nanti akan error. Atau kalian bisa nge-parsing, tapi ini agak nanti sih. Oke, misalnya ini string ya. Kamu saja string gitu. Masih nggak bisa juga ya. Oke, yang paling signifikan nanti adalah ke database. Jadi string ini ketika sudah masuk ke database tidak akan bisa dijumlahkan. Oke, ini ya. Jadi kalian mesti
mendalami banget tentang string dengan tipe data ya. Nanti kita akan jelaskan semua tipe data apa aja yang ada di PHP. Sampai sini dulu nih, guys. Ada yang mau ditanyakan kah? Kita lihat chat dulu. Sudah banyak nih. Kak punya saya MySQL nggak bisa start. Yang MySQL nggak usah di start dulu, kakak. Belum kita pakai ya untuk di sesi ini. Yang di start apa saja kak? Iya benar, apa saja. Kak, materinya di record kah? Record. Kamu tanya nanti ini masuk ke YouTube Tenoa kan? Enggak kak, nanti video ini hanya di share untuk yang hadir di sini aja. Jadi nanti kita akan bikin grup Telegram. Jadi untuk semua yang hadir di sini aja. Mungkin sebulanan. Jadi materi fresh itu biasa selalu kita simpan dulu buat yang hadir aja. Karena kita menghargai teman-teman yang udah hadir dan udah daftar, walaupun ini free ya. Jadi kita benar-benar eksklusifkan untuk teman-teman yang hadir di workshop ini. Gitu. Kak, logika PHP dan JavaScript sama ya? Mirip. Java juga, di Java juga semua logika operandi mirip-mirip karena bahasa pemrograman ya gitu-gitu aja. Jadi kalau kalian sudah menguasai satu, misalnya kalian sudah menguasai PHP nih, kalian mau ke Java atau mau ke JavaScript atau mau ke Golang, kurang lebih sama. Cuman cara penulisan aja sebenarnya. Saya kok jalan ya ekonya? Nggak jalan ekonya. Sudah di dalam htdocs belum? Kakak, jangan lupa ya. Jadi bikin foldernya itu selalu di SMPP, folder SMPP, htdocs, kemudian bikin satu folder lagi untuk folder kerja, TeknoArch. Oke, kemudian bikin nama filenya harus .php ya. Nurul. Nama filenya harus .php. Oke. Habis itu make sure lagi apakah sudah dideklarasikan ini dulu nih. Bahasa PHP. Ami, makasih Kak sudah jawab. Ya, sama Nurul, ini ya depannya nih. Kalau ini masih nggak bisa, berarti SAPP-nya belum jalan. Make sure juga tuh. Oke, kita lanjut. Mungkin di file baru aja ya, biar nggak numpuk. Oke, sorry, satu lagi. Komen. Wah, ini penting nih, cara membuat komen. Jadi komen itu adalah baris yang tidak dieksekusi oleh PHP. Ada dua jenis ya, komen yang inline. Inline itu seperti ini, 2 kali slash. Bisa misalnya ini adalah komen nggak bikin error dan nggak bikin kembung. Oke. Harusnya error ya kalau kita bisa ketik ini adalah komen. Ini kan error nih, harusnya nih, ya kan? Pasti error nih, jebret error kan. Tapi kalau kita hapus ini dan kita masukin ke dalam komentar, nggak masalah. Oke. Nah, komentar biasanya kita gunakan untuk menjelaskan sebuah flow supaya ketika codingan kita dipakai oleh orang lain atau codingan kita di-share ke orang lain, orang tersebut mengerti dengan baik. Itu biasa kalau di perusahaan kita kolaborasi ya. Jadi ada yang ngerjain fitur ini, kadang ada orang yang resign atau ada orang yang butuh bantuan gitu. Nah, kadang komen itu sangat penting. Dan yang tipe kedua adalah yang tipe multiline. Jadi selalu dibuka dengan ini dan ditutup dengan ini. Slash bintang dan ditutup dengan bintang slash. Semua yang ada di sini, mau kalian berapa baris pun, nggak akan keeksekusi. Oke? Itu ya. Nah, ya mau kita mulai biasakan ya, karena udah mengenal komen. Nah, ini cara untuk menghasilkan output. Oke. Kemudian ini cara deklarasi variabel. Oke. Perkenalan operandi. Oke. Ini debugging ya. Debugging untuk tipe data panjang dan nilai dari variabel. Oke. Exit untuk stop di sini saja. Ya, udah kayak percintaan aja ya. Stop di sini saja. Ya. Oke.
Gitu. Kita lanjut ke topik berikutnya. Kita new file ya, guys. Oke, nah ini kita akan masuk namanya tipe data. Kita kasih namanya tipe data.php. Oke. Nah, tipe data maksudnya gimana, Kak? Nah, tadi kan kita udah mengenal string sama integer ya. Nah, integer itu bisa bernilai minus 2 miliar sampai plus 2 miliar. Jadi kalau kalian ada angka yang 5 miliar, integer tidak akan bisa menampung. Oke, kemudian selalu tanpa quotes ya, dan selalu bentuknya angka. Oke. Nah, kita tulis ya, berarti ya. Sorry, kita PHP dulu. Tipe data ya. Tipe data di PHP. Oke, nah tipe data di PHP itu ada tadi yang udah kita tahu. Ini sebagai catatan kalian juga ya. Ada integer ya, dapat dioperasikan dan berbentuk angka. Gitu ya. Integer. Oke. Kemudian ada string ya, berbentuk huruf selalu dibuka dengan quotes dan tutup quotes ya. Oke. Nah, ada juga variabel namanya float. Float itu biasa kalau di tempat lain namanya double ya. Double itu maksudnya angka yang memiliki koma. Jadi kalau kalian masukin koma itu kalau di luar negeri bukan koma ya, titik ya. Jadi kalau misalnya 1,5 ditambah 2,5 itu cara nulisnya. Kalau di Indonesia kan misalnya desimal ya, desimalku gitu ya. 1,5 begini ya. Kalau di bule begini. Oke, karena kita mengikuti kaidah internasional ya. Desimalku 1,5 itu berarti 1,5 nih maksudnya. Oke, nah float itu seperti ini. Jadi ini float. Ya. Kalau ini integer itu ya 10 misalnya. Ini stringku. Oke. Misalnya nama. Oke, ini string. Ini integer string desimal. Oke, ada lagi atau ini sebutannya memiliki koma. Decimal value. Oke, yang terakhir adalah boolean. Oke. Nah, boolean ini ini buat kalian yang baru terjun ke dunia coding, boolean itu nilainya true atau false. Ini akan sangat penting banget. Jadi kalian mesti tahu ada sebuah variabel isinya hanya true atau false. True ya benar, salah ya false. Oke. Nah, booleanku itu true. Oke. Nah, kalian tahu true itu sebuah nilai yang diakui oleh PHP karena dia berubah warna nih. Ya kan jadi biru. Yang lain hijau, biru, merah. Nah, booleanku 2 misalnya. Bisa false. Oke, nilainya cuma 2 nih. Boolean tuh cuma 2. Oke. Nah, masing-masing udah ya. Harusnya ada satu lagi array. Kalau kalian mau pelajari ini sedikit, kita nggak akan bahas array banyak di sini. Array itu sebuah variabel yang memiliki multiple index, lebih dari satu indeks yang menampung banyak nilai gitu. Nah, untuk di sini cara nulis array itu misalnya kayak di pesan kemarin ya, buah. Nah, buah itu kita catat gini, apel. Ya. Kita mau menampung apel, anggur, dan jambu misalnya. Oke, ini dalam satu ini nih. Nah, cara nampilin anggurnya gimana, Kak? Nah, karena ini indeksnya dia dimulai dari 0. Jadi buah punya 3 indeks nih sekarang. Indeks 0, indeks 1, indeks 2. Oke. Nah, cara tahunya gini. Berarti buah, cara manggilnya adalah 1. Karena kita mau nyetak anggur ya. Bisa lihat, berarti ini kita ganti ya. Bukan indeks lagi ya. Berarti tipe data.php. Oke, anggur ya.
Kita ganti ke 2, keluarnya harusnya jambu. Benar ya? 0, isinya apel. Itu ya. Oke, nah ini array. Perkenalan aja, mungkin kita nggak akan terlalu dalam. Tapi ini sangat penting banget guys. Jadi ke depan kalian akan banyak banget pakai array dan memanfaatkan array ini hampir di setiap logika yang krusial lah. Gitu. Oke, nilai adalah sebuah variabel yang memiliki banyak nilai ditandai dengan indexing ya. Tadi dengan indeks ya. Jadi ini indeks 0, 1, 2 itu indeks. Oke, kemudian kita coba nih. Tadi kan kita udah sempat bilang cara gabungin PHP dan PHP HTML ke PHP itu simpel ya. Jadi misalnya tadi echo misalnya ini daftar makananku. Nah, cara gabunginnya begini. Ini BR ini kan sebenarnya udah HTML ya. Oke. Nah, kita juga bisa misalnya LI. Nah, itu paling yang udah tahu tuh namanya UL ya. Jadi bisa mengakali, kita bisa mengakali HTML di dalam PHP. Oke. Ini daftar makananku misalnya pisang goreng. Kita tutup lagi dengan LI. Kemudian about misalnya. Kemudian echo. Oke. Nah, kalau misalnya kita print, nah ini kan jadi unordered list ya. Ini sebenarnya HTML yang kita embed ke PHP. Ribet banget Kak, banyak ekonya ya, memang begitu. Nah, makanya karena website itu komposisi utamanya adalah HTML, biasanya kita lebih ke HTML dulu dan embed PHP ke dalamnya. Caranya gimana Kak? Caranya begini. Pastikan ya, ini kan PHP selalu dimulai dengan tag PHP dan ditutup dengan PHP ya. Nah, kalau kita nulis di sini, bisa nggak Kak? Bisa. Nggak error. Beda dengan kalau kita nulis di sini, error ya pasti. Oke. Gitu ya. Karena di sini sudah di luar dari zona PHP, walaupun dalam satu dokumen PHP. Kenapa gitu Kak? Karena apapun dokumennya, kalau ditampilkan oleh browser hanya tahu itu HTML. Kalau ada PHP, dia akan mengurus itu di belakang. Oke? Nah, makanya disebut backend gitu ya. Nah, biasanya untuk menggabungkan PHP ke HTML itu lebih praktis. Contohnya nih, misalnya kita mau bikin saya satu ya, nama daftar teman saya misalnya, daftar teman saya. Nah, kita pakai UL lagi, tapi saya mau daftar teman saya itu diambil dari array yang ada. Oke, berarti kita bikin dulu nih, kita siapin dulu nih array-nya. Benar nggak? Array temanku. Oke, siapa nih teman-teman kalian nih? Misalnya di sini ada siapa aja namanya, coba. Ada banyak kan nih. Ada Evi. Oke, misalnya Evi. Kemudian siapa lagi? Dwi. Ada Fahmi. Oke. Fahmi, ada Faris. Oke. Nah, ini nama teman-teman saya nih. Oke. Nah, untuk menampilkan mereka, kita bisa gabungkan PHP di sini. Jadi saya mau ngelist daftar teman saya yang pertama, berarti namanya harus begini ya, guys. PHP echo temanku. Kalau mau Evi, gimana? Oh, benar sekali. Jadi kita gunakan indeks ke 0. Oke. Nah, sampai sini dulu deh nih, misalnya. Ini kita refresh. Evi keluar ya. Kalau misalnya kita copy paste lagi, kita ganti indeksnya aja nih. Misalnya temanku 1 dan temanku 2. Oke, kita save. Keluar semua ya.
Ini kenapa LI-nya berkali-kali ya? Bentar. Oh, sorry. Closing LI-nya tag harusnya. Kak. Oke, sebentar ya. Di sini. Oke. Nah, sampai sini kelihatan ya. Nah, selain cara ini, sebenarnya ada yang lebih singkat lagi, nggak perlu echo. Kita bisa menggunakan sama dengan. Oke, PHP dan echo-nya kita ganti dengan sama dengan. Oke, sama aja sebenarnya. Oke, sampai sini. Gimana Fahmi? Tadi Fahmi atau siapa? Febrian ya yang ngomongnya. Saya suara Febrian tadi. Sampai di sini dulu, guys. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kita baca chat dulu. Pak, kalau Kak mau nanya unmute mic boleh? Boleh, Febrian? Gimana? Mau nanya apa? Halo Kak, thank you Kak. Ya, boleh. Kedengeran ya suaraku. Itu aku udah Dengar, raise hand dengar. tadi. Ya. Aku mau nanya Kak. Kalau di PHP itu ada template literal nggak sih untuk ngeprint si string? Kayak ini maksudnya literal ini. ini kayak tadi Kak di index.php gitu. Boleh dibuka nggak sih Kak? Index.php, oke. Nah itu kan ada ini ya, string plus variabel ya. Mana sih yang di bawah itu? Nah itu kalau misalnya kita mau nambahin lagi string lagi di after si variabel itu gimana caranya Kak? Nah ini itu line 38. Banyak cara ya sebenarnya ya. Cuman best practices seperti ini sih. Echo, misalnya kita mau menggabungkan string, variabel string, coba ya. Berarti misalnya nama saya, berarti ini nama, oke. Namanya string lagi nih. Dan saya ganteng misalnya. Ya. Oke. Let's ke index PHP ya. Berarti technoart index.php. Oke, nah tuh. Nama saya Budi dan saya ganteng. Oke, jadi untuk menggabungkan string, variable, string itu seperti ini. Ini kenapa ada spasinya Kak ya, biar ini best practice-nya. Jadi berdasarkan konsorsium PHP yang ada. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah penulisan yang membuat kita lebih mudah nanti nge-trace dokumen ya. Jadi saran kakak sih dari sekarang mulai biasakan untuk penulisan penggabungan titik ini dispasikan ya. Jadi seperti ini. Terus atau ada juga nih, ini tidak best practice ya, karena sering banget kalian sendiri akan kesulitan nge-trace-nya nanti suatu saat. Nah, bisa juga dengan begini. Karena kita menggunakan petik 2, nama saya adalah pakai petik 1. Atau langsung aja nih nama. Wah, ini paling nggak best practice nih. Ini sering kadang error dan saya keren gitu ya. Nah, ini sering bikin error dan kadang kita tidak bisa membedakan nih, nama saya adalah tetap keluar ya, nama saya adalah Budi juga nih dan saya keren gitu. Nah, ini yang paling bahaya guys. Jadi kalau bisa jangan biasakan seperti ini. Kita selalu membedakan mana yang variabel dan mana yang literal gitu. Ini harusnya secara logika ya, harusnya karena di dalam echo harusnya yang di print adalah literal. Maksudnya literal dolar nama gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau begini, gimana Kak cara nulis dolar dot nama beneran gitu. Nah, ya kan? Itu menjadi pertanyaan nih gitu kan. Kalau literal seperti ini, nah masih tetap juga ya kan. Kalau literal dolar ya, kita mesti cari simbol dolar sih. Gitu. Jadi Febrian, mungkin menjawab Febrian seperti ini, Febrian best practice-nya. Jadi biasakan variabel itu selalu dibedakan dengan string itu sendiri. Karena kalau begini, kadang kita nggak bisa membedakan mana yang benar-benar literal, mana yang benar-benar variabel. Gitu. Walaupun works ya, jadi ya PHP mungkin dalam kutip jeleknya seperti ini, tapi kita bisa mengakali best practice-nya. Gitu. Itu Febrian, mungkin menjawab. Oke Kak, thank you. Yang tipe data untuk PHP ada objek nggak sih Kak? Ada objek, ada, benar. Cuman kayak nggak dibahas di sini. Di ini ke depan. Untuk objek bisa langsung ya. Jadi misalnya objek itu biasanya sepeda ya.
sepeda itu langsung aja kasih roda gitu. Sepeda roda, cuman nggak akan make sense kalau nggak ada functionnya ya. Jadi misalnya ini bisa aja sih 13 misalnya gitu. Oke, harus ini dulu ya berarti ya. Object not found. Ini objek ya. Sepertinya bisa begini. Cuman memang mesti dibikin fungsinya dulu sih. Kayak misalnya sepeda gitu ya. Dan di sini ada namanya roda. Oke. Nah kalau kita call sepeda roda harusnya bisa ya. Sepeda. Oke, kepanjangan sih kalau saya jelasin. Tapi bisa. Ada dua jenis ya, antara mau objek model atau objek kelas. Bisa dua-duanya. Panjangan kalau kita bahas di sini, Febrian. Oke Kak, thank you. Berarti itu model objek sama model kelas itu sama-sama objek? Sama-sama objek, cuman kalau yang kelas itu lebih tertata ya, karena nanti akan ada propertinya. Jadi misalnya kalau kita ngomongin kelas sepeda ya, dan di sini ada public misalnya roda sama misalnya roda diameter gitu ya. Oke, misalnya kita set 13 dan 13 misalnya gitu ya. Harusnya nggak error. Oke. Nah, kemudian kita bisa deklarasikan Wim Brompton gitu ya. Brompton itu sama dengan new sepeda misalnya. Kalau di sini. Nah, jadi Brompton ini sudah sebagai objek sebenarnya, objek dari sepeda. Ini objek kelas ya. Nah, bedanya apa? Dengan Brompton gini kita bisa nge-echoin roda. Oke. Nah, kita echo ya. Di Brompton. Oh, oke, sorry. Mesti kita set dulu value-nya. Brompton. Oh, karena ada exit ya, sorry. Oke, tuh 13. Jadi kalau tadi nanya ini objek ya. Itu Febrian mungkin menjawab. Jadi sepeda ini adalah objek dari kelas sepeda yang punya dua public property, roda dan diameter roda. 13 atau 14. Kalau misalnya ini saya ganti roda diameter, jadi harusnya 14 ya hasilnya. Gitu. Nah, berarti Brompton ini kalau di Vardam, kalau kita Vardam ya, kelihatan nih nanti. Kalau kita Vardam, dia akan kelihatan bahwa Brompton ini adalah objek. Ya, Brompton adalah part of sepeda. Tuh, objek. Benar ya? Gitu, mungkin menjawab, Febrian? Thank you banget Kak, thank you. Benar ya? Kalau dibandingin sama ini ya, JavaScript ya, kayaknya ya? Iya. JavaScript lebih barbar sih, sepertinya. Ini kan, objek kan? Kalau ditanya. Tipe datanya objek. Objek dari sepeda, ya benar. Ada dua variabel, roda dan roda diameter. Roda adalah integer, panjangnya 13. Gitu. Sorry, bukan panjang. Kalau integer langsung nilai. Lanjut, Febrian, thank you ya. Kita lanjut, sudah menjawab harusnya. Terus, Isan, Pak, kalau ada pembagian kalian jumlah pengurangan satu soal mana yang didahulukan? Per kalian dong. Kaidah internasional selalu kita catat di sini aja ya pertanyaan ya. Mungkin nanti berguna buat teman-teman. Saya share filenya. Jadi ini Q&A. Pertanyaannya tadi dari Kak Iksan. Apakah pakai HTML lagi deh, biar nggak ribet. Rename. Mana rename-nya ya? Oh, sini, sorry. Maaf. ML, oke. Q&A.
Kita pakai OL. Kak, nanti kalau pembagian perkalian penjumlahan dalam satu soal mana yang didahulukan? Ada 2 jenis. Oke. Kalau kita normal semua, maka yang didahulukan pasti perkalian. Misalnya, dimanapun itu pasti perkalian. Tapi kita bisa mengakali itu. Kadang kita mau tambahnya dulu, ya kan? Nah, caranya gimana? Caranya berarti ini ya. Operator prioritas mana dulu ya? Dulu Kak. Ya. Defaultnya perkalian. Oke. BR kasih bold nih biar ini sebagai jawaban. Di mana tadi? Localhost Q&A HTML. Oke, nah operator precision dulu Kak. Defaultnya perkalian, tapi bisa diakali dengan tanda kurung. Oke, maksudnya gimana? Nah, pertanyaan bagus nih, Isan. Kita sambil masuk ke operator ya. Ini kita selesaikan dulu. Nanti kita akan lanjut ke operator. Oke, bisa kita akali dengan kurung sebenarnya nanti. Oke, sampai persiapan namanya operator ya. Nah, sebelum kita masuk ke operator, kita selesaikan dulu pertanyaan yang ada. Isan itu ya, semoga menjawab. Defaultnya perkalian dulu, jadi selalu didahulukan. Kemudiannya agak slow dikit Kak, sambil coba codingnya. Siap. Harusnya sudah pelan sih ini. Mungkin nggak bisa pelan-pelan banget, jadi saya ketik, saya nunggu. Jadi makanya pas Q&A kakak boleh sambil nyoba. Gitu. Oke, ini codingannya ya. Jadi sambil Q&A ini manfaatkan untuk sambil coba-coba. Cukup dimengerti Kak, mantap penjelasannya. Thank you Bernados. Kak, aku penasaran nama array asosiatif. Waduh, seru nih. Ada yang nanya array asosiatif. Oke. Ini nih. Ini kan array biasa ya. Kita sebutnya ini array yang indeksnya default lah ya. Nah, waduh, seru nih kalau masuk array asosiatif nih. Array asosiatif itu sebenarnya array 2 dimensi ya. 2 dimensi itu mesti gini. Ini cuma 1 dimensi karena dimensi keduanya sudah default digunakan untuk indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bentar, kakak minum dulu ya, izin ya. Nah, array asosiatif itu gimana? Array asosiatif itu adalah indeks yang tidak menggunakan indeks default. Sebenarnya kalau dikasarkan itu sudah 2 dimensi sih. Nah, seperti apa sih contohnya? Kita tampung di sini ya, guys. Luar biasa. Pertanyaannya nggak nyangka ada yang nanya array asosiatif. Kayaknya tugas kuliah itu ya. Apa itu array asosiatif ya? Oke. Kalau secara singkat adalah array yang indeksnya itu custom dan tidak menggunakan default index. Oke. Nah, seperti apa sih array asosiatif itu? Seperti ini. Kita masuk. Ini masih masuk tipe data ya. Jadi sebenarnya nggak mau kakak bahas tadi ke sana. Tapi mumpung nih. Nah, kita bisa membuat sebuah array asosiatif. Contohnya untuk misalnya kombinasi warna deh. Nah, ini agak unik nih, kombinasi warna. Oh, gini, resep. Nah, resep biasa kalau kalian main Harvest Moon ya, yang zaman-zaman dulu, atau kalian main apapun lah, Farmville atau apa, pasti ada pencampuran resep kan. Ini tambah ini jadinya ini gitu. Misalnya resep ya. Resep. Oke, resep itu gini. Kita biasa manfaatkannya gini Kak. Ini kan sebenarnya nulisnya begini ya di dalam sini semuanya. Cuman kadang best practice-nya untuk kaedahnya lebih mantap kita enter. Nah, jadi kelihatan gini. Jadi ini sebenarnya akal-akalan programmer untuk bacanya lebih enak nih nanti nih ke depan gitu. Jadi resep itu seperti ini. Jadi resepnya itu misalnya bakso.
Oke, resep bakso. Bakso itu selalu campuran dari apa aja tuh? Bihun atau bisa mie kuning ya? Duh, bihun dia lapar. Mie kuning, bihun mie kuning sama kuah micin. Kuah micin kan ya? Kuah micin Masako ya. Kuah micin gitu ya. Tapi dibedakan dengan koma ya. Jadi ini sebenarnya mirip kalau kalian lihat. Ini itu adalah satu nilai dari ini kayak gini nih. Makanya dipisahkan dengan koma. Jadi sebenarnya kalau kita enter nih juga bisa kan, kayak begini kan jadinya. Nah, ya kan sebenarnya. Tuh. Ya kan? Nah, biasa kalau lebih rapi seperti ini. Nah, jadi kita tahu tutup kurung ini adalah penutupan dari array ini. Nah, bedanya kalau asosiatif kita tambahkan lagi satu dan nilainya dipakai ini. Oke. Habis bakso apa? Bisa yang jahat-jahat tongseng. Ya, tongseng itu biasa ada kuah santan. Kuah santan jahat ya. Karena kolesterol tinggi. Oke, terus daging sapi. Sapi deh, daging sapi. Sama micin pasti, oke. Sama apalagi nih? Bakso, tongseng. Aduh, apalagi yang bikin lapar. Apa ya? Corn dog. Wah, aduh, mana habis makan corn dog nih. Corn dog itu biasanya terdiri dari sosis, tepung, nugget ya. Wah, apalah istilah nggak tahu tepung nugget. Sorry, nggak ada koma ya. Nah, kenapa disebut asosiatif? Karena ini maksudnya gini. Array bihun mie kuning dan kuah micin diasosiasikan dengan bakso. Itu cara bacanya. Jadi memanusiakan programmer nih. Ini kakak paling suka kalau selalu, maksudnya lo harus paham esensinya, bukan paham cara penulisannya doang. Kalau penulisan doang mah semua orang bisa ngapal ya kan. Tapi esensinya nih, kenapa disebut asosiatif sih? Karena kita mengasosiasikan nilai bihun, mie kuning, dan kuah micin itu adalah bakso. Maksudnya gimana kak? Nah kita coba aja. Kita coba echo. Resep. Nah, resep misalnya bakso. Cara manggil gini. Oke. Oh sorry, kita sudah tidak di PHP di sini harusnya. Pas kita lihat, coba data ya. Tuh. Benar kan? Resep bakso isinya bihun, mie kuning, sama kuah micin. Kita ganti coba misalnya kondok. Kondok. Ini ya. Benar kan? Keluarnya sosis, tepung, nugget. Oke. Ini adalah array asosiatif. Array asosiatif ini berarti deklarasi array. Oke, gitu ya. Semoga menjawab tadi pertanyaan siapa ya? Yoga Dwi Prasetyo. Angkat tangan dong kalau udah bener dong. Oke. Cek di tipe data.php untuk contohnya. Oke. Oke, mantap. Ya. Mantap, udah angkat tangan. Oke. Lanjut deh. Kak mau nanya nih, untuk buat website portfolio yang ada di foto dan video dalamnya itu bagaimana ya Kak? Soalnya saya mau buat portfolio desain saya. Oke, pelan-pelan Kak. Kak Fahmi, masih sedikit panjang sampai ke sana. Tapi di kemarin sama Kak David, yang di webinar yang satu webinar sebelum ini, satu workshop sebelum ini, itu kita sudah mulai masuk ke Bootstrap, yang mana mungkin ya, kalau disebutnya website statis, untuk portfolio sudah clear banget sih, itu Kak Fahmi. Mungkin bisa nonton workshopnya di TeknoArt di login aja. Di workshop itu benar-benar udah kita ngebikin sebuah halaman landing page dan bisa kalian jadikan portfolio sih, tinggal otak-atik aja. Gitu. Gitu ya, Kak Fahmi. Semoga membantu. Kalau ini akan lebih dalam lagi dibanding static page. Jadi kita maunya nggak mau cuma static page aja. Kakak mau nanya lagi dikit, Febrian. Boleh, Febrian. Mau open mic lagi kah? Iya kak, boleh apa-apa ya. Bapak. Kayak agak males ngetik gitu. Nah ya, siap-siap. Oke kak, thank you kak. Aku mau nanya dong, yang tadi array asosiatif. Itu kan kenapa kita aksesnya itu pakai string bakso? Bisa nggak sih pakai stringnya itu indeksnya itu pakai angka 0 gitu sih? Kalau pakai angkanya 0 jadinya begini. Yang ini deklarasinya begini.
Beda. Kalau ini kita deklarasi begini, udah pasti manggilnya kayak begini. Ini nggak akan keluar nih kalau pakai 0 pasti. Harusnya ya. Kalau keluar magic juga tuh undefined offset, ya kan? Kalau mau pakai 0 ya berarti gunakan ini. Cuma kalau ini dipaksa jadi 0, udah ya. Maksudnya gitu ya, Febrian ya? Enggak sih, kayak misalkan ini siapa kan kalau akses lain. Tapi ini diganti 0 gitu ya maksudnya? Iya, karena nggak akan bisa. Tadi undefined offset ya. Gitu. Kalau mau ini dianggap 0, deklarasinya seperti ini. Array vanilla ya, sebenarnya vanilla array. Kolos. Oh, itu berarti aksesnya akses bukan indeks gitu ya, kayak nggak bisa ya dia akses indeks. Kalau indeks pakai yang seperti ini ya, array yang inline, yang satu line. Jadi nanti kalau mau akses EVI pakai indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Ya kan? Ini kan kita echo buah tadi, mana echo buah? Nih, apel ya? Ya kan? Nah, kalau kita mau ngeluarin anggur berarti kan 1. Kita ganti aja 1. Gitu. Oh iya, thank you Kak. Berarti array asosiatif itu bisa diisi lagi selain data string nggak sih Kak? Bisa data string nggak? Harus bentuknya string. Kalau mau ini dibikin 1, bisa juga. Tapi nanti di sini 1, no. Gitu. Sama. Keluar juga tuh. Ya, tapi kalau value-nya bisa diisi selain string nggak sih Kak? Bisa banget. Value terserah. Mau diisi objek lagi juga bisa. Jadi array variabel pertamanya itu adalah objek, bisa juga. Dalamnya array lagi juga bisa. Ini misalnya ya. Ini misalnya buah gitu ya. Dalamnya buah lagi nih. Indeks dari buah ya. Ini ya kan? Bisa. Oke, tapi pas di print error pasti. Karena array tidak boleh di print ya. Array to string conversion. Tapi fix kalau kita vardam ya, kalau kita vardam resep tadi apa namanya? Buah ya. Resep buah itu buah ini resep dan buah. Misalnya kita buahan deh misalnya untuk membedakan buahan. Itu udah confirm itu array. Tuh. Jadi kalau kita echo bentar. Saya echo BR dulu. Oke, nih, ya kan? Array deh. Gitu. Jadi makanya Kak bilang mesti ngerti dulu array-nya supaya nanti ketika mau dianeh-anehin kayak gini ini array tapi di dalamnya ada array lagi men. Nah, gitu ya kan. Bisa. Itu Fahmi semoga menjawab ya. Saya masukin ke Q&A deh. Oke. Apakah array asosiatif indeksnya bisa non-string dan value-nya non-string juga? Ya kan? Gitu ya pertanyaannya ya? Bisa jawabannya. Bisa. Isinya array lagi juga bisa. Cek tipe data.php untuk contoh. Oke. Itsan, kita lanjut ya. Menjawab ya, Fahmi ya? Febrian. Fahmi mulu. Iya Kak, jawab. Tapi dia nggak bisa di print ya, cuman bisa di vardam doang ya. Array tidak bisa di print di PHP. Kalau mau di print ya tadi di vardam atau string to array. Ya. Array to string. Lupa diapain. To implode bisa tuh. Iya, oke. Thank you Kak. Ya, berarti ini diganti nih vardam misalnya kita implode misalnya resep buahan. Implode udah plus print belum ya? Oh, belum di echo. Tuh, bisa. Tapi jadi begini. Apa langgur jambu langsung kegabung semua. Oke. Gitu. Ya, menjawab ya. Febrian. Isan, bikin soal latihan dong kayak waktu CSS latihan sekarang ada jawabannya tapi codingnya kita yang buat. Pasti dong. Ini habis ini sebenarnya habis Q&A ini kita latihan dulu bentar sebelum kita lanjut. Aryo, lapar Kak. Siap. Isan enak Pak tongseng. Ya, tadi bagian sini. Emang enak tongseng itu ngangenin beneran.
Kini saya sudah paham resistif Kak. Terima kasih, semangat. Sama Kak Yoga. Kak Evi, maaf Kak, mau tanya, untuk bisa gabungin teks HTML PHP bagaimana ya? Apakah bisa menggunakan PHP? Harusnya sudah terjawab ya, Kak Evi. Oke. Kak Evi, terjawab ya? Untuk gabungin teks HTML dan PHP bagaimana? Ya, seperti ini tadi. Nih. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke operator nih sebelum latihan. Karena latihannya nggak jos, Kak-chan. Kalau nggak pakai operator, kayaknya cuman teks-teks doang gitu nggak seru. Nah, seru nih bagian operator nih. Oke. Tadi kan kita cuma tahu bagi, kurang, tambah, nah sebagainya ya. Nah, operator ini akan banyak gunanya, nanti kita masuk ke topik berikutnya, if dan else. Dan looping lah. Itu akan ini banget, guys. Ya. Jadi benar-benar deep banget lah gitu. Nah, untuk operator di sini jadi dibagi sama PHP itu ada banyak banget, ada arithmetic, ada assignment, ada comparison, ada increment, logical, string, array, sama conditional assignment. Kita akan bahas yang arithmetic dulu. Oke. Tambah, kurang, kali seperti ini, bagi seperti ini. Oke. Dan modulus. Oke. Modulus itu sisa bagi. Nah, contoh modulus itu seperti apa sih? Ya. Kita mulai ya. Kita coba satu-satu ya. Oke. Jadi misalnya, bentar, minum dulu. Oke, nah kita bahas satu-satu ya. Ini operator tambah kurang kali bagi deh, gabung jadi deh. Ya. Misalnya angka 1 ya, ini 10 misalnya. Angka 2 30, angka 3 40, angka 4 Oke, jadi misalnya oke, jangan pakai angka deh. Kita biasakan ya, umur saya Budi umur ya. Jadi umur Budi itu Ani umur ya. Siapa lagi tadi? Dwi umur. Ada Faris umur. Ya, Faris paling tua nih, umur 60 nih. Oke. Nah, kita cek kalau misalnya umur Ani Dwi ya. Berarti kita tinggal jumlahin Ani umur plus Dwi umur ya. Dwi umur. Oke. Ini penjumlahan. Kalau pengurangan sama aja, tinggal diganti pengurangan. Oke. Kurang gitu ya. Kemudian ini berarti umur 3 misalnya gitu ya. 3 ini untuk bagi ya, berarti Dwi umur dibagi Budi umur, enak tuh pembagiannya. Umur 4 misalnya Dwi umur dikali Faris umur. Oke. Ini penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengkalian. Bisa digabung juga. Oke, tadi yang ditanya si Isan nih. Oke. Dibagi Dwi umur. Oke, dikurang Budi umur. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa yuk hasilnya? Oke, yang dieksekusi harusnya ini dulu. Kemudian dibagi, kemudian baru dikurangin. Gitu. Oke. Kita echo, coba ya, salah satunya. Yang paling sulit itu umur 4. Misalnya. Berarti ini di operator ya. Oke, 50. Benar nggak sih? Hitung sendirilah. Pokoknya seperti itu. Nah, tapi Kak Isan,
bisa kita akalin. Jadi misal kita mau kurangnya dulu nih. Jadi bisa aja kita pakai tanda kurung begini. Oke. Ambil yang simple deh. Misalnya ini bagi aja deh, masa pakai kali. Kan normalnya harusnya dui umur ditambah dui umur harusnya 160. Kalau begini ya, harusnya ini tebak-tebakan deh. Harusnya jawabannya di umur dikali dui umur dikurang dui umur. Oke. Dui harusnya 160 dikurangi 10. Harusnya 150. Ya kan? Ini kok ada ini. Oh iya benar. 150 190. Benar ya? Apa ada eko lain? Oke, segitu ya. Tapi karena kita maunya dikurang dulu baru dikali, berarti harusnya begini. Dui umur 40 dikurangi 10 dulu jadi 30. 30 dikali ini harusnya 1.200. Nah, benar. Ya kan? Gitu. Kaisan harusnya menjawab ya. Tadi pertanyaannya apakah kali dulu atau bagi dulu atau ini dulu? Ya harusnya kali dulu, tapi bisa kita kaliin kalau mau kurang dulu, bisa diginiin. Oke. Gitu, Kaisan. Semoga menjawab. Oke. Ada juga modulus. Nah, oke, modulus gimana tuh? Nah, misalnya kita mau dekade itu berapa? Dekade itu 10 ya? Berarti kayak rumus di Excel ya? Benar sekali. Kurang lebih sama. Operandi itu di mana-mana sama karena kita mengikuti kaidah matematika atau aljabarnya internasional. Jadi semua bahasa pemrograman yang base case, base praktis selalu mengikuti kaidah internasional. Gitu. Dekade itu 10 ya. Abad itu 100 ya. Ya. Nah, modulus itu adalah sisa bagi. Sisa bagi jadi misalnya kalau kita ngomongin misalnya Ani misalnya Faris ya. Faris itu berapa dekade sih? Karena dia 60 berarti Faris umur ya. Umur Faris dibagi dengan dekade. Hasilnya berapa tuh? 6 harusnya kan? Oke. Harusnya 6. Kita eko dulu. Mirip banget sama rumus Excel. Semuanya sama. Oke, 6 ya bener ya. Nah, sisa bagi itu gimana? Maksudnya sisa bagi itu maksudnya gini. Kita ambil yang genap deh, yang ganjil deh, misalnya Faris 65 misalnya. Jangan Faris deh. Misalnya Dwi deh. Dwi itu misalnya umurnya 43. Oke, biar nggak genap ya. Nah, sisa bagi itu maksudnya gini. Dwi itu modulus kita sebutnya. Modulus itu sisa bagi misalnya umur Dwi ya. Dimoduluskan. Ya kita mau tahu sisa baginya itu dengan dekade. Jadi umur Dwi 43 dibagi dengan 10. Ada sisa bagi nggak sih? Sisa bagi itu misalnya berarti kalau 43 dibagi 10, terusnya keluarnya 40. Sisanya 3. Kenapa 3 disebut sisa bagi? Karena 3 nggak bisa dibagi 10 lagi, men. Gitu. Oke. Hasilnya seperti apa? Hasilnya ya 3 harusnya. Dwi mod ya. Modulus Dwi 3 benar. Ya. Bayang ya. Jadi sisa bagi itu adalah berapa angka sisa bagi dari angka yang dibagilah gitu dengan pembaginya, sisa dengan pembaginya gitu guys. Jadi ini bisa buat eksponensial juga buat POW. Kemudian nah ini ada assignment. Jadi assignment itu lebih ke gue kalau ditambahin dengan diri gue sendiri berapa, gue dikurangi dengan diri gue sendiri berapa, dibagi dengan diri gue sendiri berapa, dimodulus dengan diri sendiri gue berapa. Jadi misalnya gini, Budi kalau yang paling contoh yang paling unik apa ya kalau ngomongin assignment ya, biasa itu lebih ke menjumlahkan diri sendiri. Jadi misalnya tabungan deh, kita ngomongin tabungan ya. Kita compare dulu.
HR aja deh biar gampang pemisahannya. Oke. Nah, misalnya kita ngomongin saya punya tabungan. Tabungan saya awalnya 10.000 nih ya. Kemudian ada misalnya bunga deh. Bunganya itu 100%. Jadi ini investasi bodong nih ya. Jadi investasi bodong dijanjikan tabungannya itu akan bertumbuh 100% gitu ya. Jadi kita tinggal aja tabungan plus dengan nih gitu ya. Jadi maksudnya itu ini baru kelihatan banget ketika di perulangan sih nanti. Baru kelihatan banget di perulangan. Kalau begini doang kita ngeliatnya kayak penjumlahan biasa sebenarnya. Nah, ini maksudnya tuh ini sama dengan tabungan sebenarnya kayak gini sama aja gitu. Loh kok bisa begitu? Ya di programan seperti itu. Kita bisa menjumlahkan dengan diri sendiri yang belum terdeklarasi. Gitu. Ya. Bayang ya. Jadi kenapa nggak tabungan 10.000 yang keluar? Ya kan karena di bawah sudah ditambahkan. Jadi 10.000 sudah ditambahkan 5.000 dimasukin ke variabel baru. Gitu. Ya, bisa dilakukan dengan pengurangan juga, perkalian juga. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kita mau masuk ke latihan. Nadia Putrika, boleh bahas satu aja nggak contoh soal interview tentang logika PHP? Oh, Nadia, mungkin boleh jawab gini. Saya tanya balik. Lagi mau interview menjadi apa dulu nih? Apakah sebagai web developer PHP atau sebagai beasiswa kah atau kampus misalnya? Kalau kampus harusnya masih di ranah ini. Kalau udah web developer harusnya sudah tidak di ranah ini, tapi akan menggunakan ini sebagai fundamental. Nanti pertanyaannya kayak tadi, kayak si Febrian tadi. Gimana cara mendeklarasikan sebuah variabel di dalam sebuah kelas? Gimana nge-vardam objek? Gimana nge-modifikasi sebuah objek yang ada di dalam modifikasi sebuah variabel yang ada dalam sebuah objek kayak gitu. Lebih ke logika yang akan digunakan di perusahaan itu. Kalau perusahaan ya, kalau kampus harusnya masih di situ-situ aja. Masih di sini-sini aja maksudnya. Paling nanti disuruh bikin bintang segitiga kayak gitu-gitu. Oke, sambil nunggu pertanyaan, sebelum saya ambil minum dulu 1 menit. Kalau ada mau tanyain di chat. Habis ini, habis kakak balik, minum, kita latihan. Ada yang mau ditanyakan kah? Anjir, bikin bintang segitiga. Lah itu tipikal nggak ngerti. Kakak sampai sekarang masih nggak ngerti. Kenapa dosen selalu ngasih anak-anaknya kerjaan bikin bintang? Padahal nggak ada faedahnya gitu. Antara mau melatih logika tapi nggak make sense juga. Maksudnya kayaknya itu yang termudah deh dipahami gitu. Cuman nggak terasosiasi gitu loh. Apa? Nggak apa ya orang bilangnya? Nggak useful lah gitu. Makanya interviewnya bahkan beasiswa ya, kakak kemarin ngebikin soal interview untuk beasiswa di beberapa kampus di Jogja, ada UKDW, ada UGM, udah beberapa sih 10-an yang masuk. Nggak pernah tuh suruh bikin segitiga gitu, karena nggak penting kan gitu. Ya kakaknya suruhnya bikin sebuah fungsi yang bisa mengatur diskon misalnya gitu. Jadi kan kita sehari-hari kan, kayak misalnya kita belanja di Tokped tuh, ada soal ceritanya kita belanja di Tokped, ada tuh pakai kupon potensi cashback Rp2.350. Nah, gimana sih membuat potensi itu? Membuat logika potensi. Nah, ayo dari PHP ini pelajaran gimana bikinnya. Seperti itu. Lebih berguna sih. Daripada segitiga ya kan? Halo. Ya, Kak Febrian. Kak, aku mau nanya dong. Boleh. Kalau misalnya di PHP itu dia bisa pisah file gitu nggak sih sama HTML-nya? Bisa. Nanti manggilnya pakai require once ya. Gitu. Jadi misalnya, nih Q&A itu HTML kan? Nih, Q&A HTML kan? Tapi saya manggilnya di operator ya. Ya berarti Q&A.html ya. Nanti muncul tuh Q&A di sini. Tuh.
Magic, bro. Termasuk PHP-nya di HTML juga bisa, Kak? PHP-nya di HTML, berarti ini. PHP-nya di HTML tuh. Jadi di folder HTML, di file HTML, itu manggil file PHP gitu? Nggak bisa. Karena kalau udah di marking HTML, browser taunya itu HTML, Ben. Nggak akan bisa nih, misalnya nih, kayaknya ya HTML ya. Kita tambahin PHP ya. Kalau di sini kan tadi tipe data, kita tulis HTML tapi ada PHP-nya. Karena udah di luar dari tag PHP kan. Karena si browser ngelihatnya, oh ini PHP nih, dia selalu mau wanti-wanti ada PHP nggak di sini, ada PHP nggak di sini. Tapi kalau dia udah HTML, dia nggak akan pernah ngecek ada PHP atau enggak. Kasaran aja nih, kita contoh di sini. Harusnya nih kalau saya PHP echo keluar harusnya, ya kan? Harusnya. Sorry. PHP echo. Ini aja udah nggak berwarna tuh, ya. Browser aja udah tahu itu bakal error. Gitu. Nggak ada. Keluar juga men, bisa ternyata. Tapi not recommended sih, not recommended. Antara ini, karena SMPP-nya lagi nyala. Coba lagi matiin. Masih bisa juga. Not recommended sih. Aneh juga masih bisa tuh. Not recommended tapi harusnya ini nggak make sense. Kalau di server harusnya udah nggak bisa nih. Gitu Kak Febrian. Best practice-nya jangan. Kalau memang mau bikin file HTML, mending bikin file PHP aja. Kalau mau bikin file HTML yang ada PHP-nya, mending bikin file PHP aja. Udah, gitu. Karena nanti lu akan nge-tracing-nya juga setengah mati, Febrian. Karena kita akan selalu mengasosiasikan HTML ya HTML, nggak akan ada PHP lagi gitu. Gitu. Bahkan kita nggak bikin view ya, kalau kita masuk ke framework MVC, ya view itu tetap PHP semua, walaupun isinya 90% adalah HTML. Benar nggak? Ya kan? Gitu. Itu. Satu lagi deh Kak, aku mau boleh, nanya. Boleh. Ya. Ini kan udah ada API-nya localhost gitu kan, /techno.arc. Berarti kalau misalnya kita mau main di front end pakai PHP, tinggal panggil aja ya, tinggal request API yang sesuai di itu aja ya, yang kita buat. Gimana? Sih? Di front end kita mau ambil data yang kita buat nih dari PHP-nya kan yang kita udah buat. Oh beda, kalau kita ngomongin API udah nggak formatnya nggak sesimpel ini. Biasa kita dari array tadi. Di sini biasa kalau kita API pakai JSON ya. Iya. Ya kan? Setuju ya? Pakai JSON ya. Jadi misalnya kita ada array Febrian misalnya. Febrian itu punya nama lengkap. Nama lengkapnya Febrian apa? Febrian apa? Febrian tanpa pemanis buatan. Tanpa kembung. Oke. Nama lengkap. Umur berapa Febrian? 368. Aduh, gak berani ngomong 31 deh. 25 deh biar masih imut ya. Terus apalagi misalnya gender. Helikopter ya, gendernya helikopter. Nah, biasanya kan gini untuk ngebikin API kita biasa JSON encode dulu. Jadi deco kita pakai namanya JSON encode. Nah, JSON encode itu kita bikin array ini jadi JSON. Gitu. Kenapa mau? Oh nih titik koma, sorry. Tuh, jadi begini. Ya. Nah, ini baru bisa dikonsum sama front end. Gitu. Kalau beginian mah nggak akan mau front end dimarahin. Ya. Iya. Saya juga kalau punya employee yang nggak pakai JSON, saya marahin juga. Gitu. Berarti hit endpoint-nya itu yang localhost /techno.arc gitu. Benar. Langsung ke filenya. Tanpa harus di run ya. Tanpa harus di run. PHP itu stateless soalnya. Si Apache-nya nggak usah dijalanin juga ya, yang kita pakai. Apache-nya masih dijalanin, itu masih dijalanin. Oh, tetap ini, ya. Ini tadi agak anomali sedikit. Oke. Thank you. Gitu ya. Ya Angkit ya. Saya ikut Sunbercode nggak paham. Oke. Sunbercode itu yang santai berkualitas itu ya. Ya semoga di sini bisa lebih membantu. Ya Angkit mungkin beda ya cara style ngajarnya ya. Kemarin juga saya sempat nge-interview juga beberapa mentor Sunbercode ngelamar ke perusahaan
Mimin. Jadi ya nggak ada bagus nggak ada jelek lah ya. Maksudnya semua orang punya style ini berbeda-beda. Tapi udah gede sih Cybercode itu udah PT sih saya lihat. Ya semoga lebih membantu di sini. Dan doakan ya semoga Tenor bisa jadi PT satu saat. Amin, amin. Maludin. Kak, aku jenis bentar ya. Bener SMBP-nya nggak bisa terus. Oke, nanti di grup aja Kak Maludin. Nanti kita bantu. Siapa tahu bisa. Ya bangkit seperti eksternal ya, kayak CSS, inline, eksternal. Ya, kurang lebih seperti itu. Lebih recommended yang require once sih. Require once itu akan dipakai di mana-mana nanti. Biasanya untuk ngakalin model, view, sama controller. Yoga, Kak, tanya operator pangkat dan akar gimana di PHP. Operator pangkat ya. Pangkat itu pakai ini tadi. Siapa tadi? Budi pangkat 2 deh misalnya. Umur Budi pangkat 2 ya. Berarti 100 harusnya. Budi pangkat. Ya, berarti Budi umur kali 2. Pangkat 2 tuh. Jadi kalau di echo Budi pangkat jadi 100. Tuh. Benar ya? Tuh 100 ya. Oke, masuk Q&A juga tuh. Pangkat gimana Kakak? Pangkat dan akar ya. Akar bagi pangkat bisa pakai operator bintang 2 kali. Kalau akar pakai square root ya. SQRT. Nah, SQRT ini bentar. Operator mana tuh kita. Nah, kalau kita square root lagi, nah tuh pakai square root ini. Square root itu float argument ya, benar. Square root itu jadi misalnya Budi akar ya. Berarti kita meng-square root-kan Budi pangkat ya. Budi yang sudah dipangkat. Budi sudah dipangkat itu kan 100 ya. Harusnya balik ke 10 lagi nih. Eko Budi akar itu harusnya 10 tuh. Itu ya. Ke Yoga, operator pangkat dan akar harusnya sudah terjawab. Oke, jadi kalau untuk pangkat bisa pakai ini nih, jumlah pangkat ya, ini variabel yang mau dipangkatkan berapa. Kemudian SQRT untuk square root. Waduh, mesti dikasih komen nih. Ini operator pangkat. Ini operator function, kita sebutnya function ya. Function native PHP untuk akar bagi. Ingat ya, akar bagi ya, jangan akar. Bianggit enakan di sini. Next buat yang masuk lanjut dari Kak. Siap. Thank you Kak Anggit. Testimoninya, aduh, ini saya screenshot ya. Oke. Lanjut ya, latihan. Nah, ini latihannya seru nih. Latihannya itu disubmit di grup, nanti akan kakak track poinnya. Grupnya kakak bikin dulu ya, sabar. Nah, grupnya Telegram, jadi kalau kalian mau lanjut setelah ini, siapa yang mau lanjut, nanti kita bikin grup dulu. Nanti kalau mau lanjut setelah ini dan mau nge-keep track latihan-latihan baru, ini akan ada grup baru, namanya TechnoArc PHP batch 1 ya. PHP batch 1. PHP fundamental. Sambil kakak bikin chat, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum ini juga nih. Private. Share link. Oke. Di chat ya.
di chatnya Zoom ya. Jadi ada grup itu, masuk situ. Nah, hanya untuk kalian yang ada di sini ya. Jadi harusnya 24-an orang ini. Kita biar lebih intens, nanti akan ada grup-grup berikutnya. Jadi misalnya ada workshop JavaScript lagi, batch berapa, akan ada grupnya sendiri. Supaya nanti terisolasi masalah penilaian. Siapa tahu ada yang suka, nilai dong hasil dari latihan ini misalnya. Gitu. Dan suatu saat misalnya ada door prize atau giveaway, mungkin bisa digunakan poinnya. Seperti itu. Nah, latihannya apa Kak? Dari tadi nunggu nih gitu. Nah, latihannya adalah bikin rumus, karena udah tahu bagi, udah tahu aritmetika lah ya. Nah, kita taruh di ini. Kita duplikat ini deh. Duplicate, mana duplicate? Oh, tidak ada ternyata. Harusnya bisa ya duplicate ya, sorry. Nggak apa-apa deh. Berarti kita bikin baru, nih latihan. Oke. Latihan. Oke, nah. Operator ya. Latihan itu operator. Oke. Nah, latihan operator. Yang pertama adalah tolong bikin rumus. Coba bikin rumus. Tadi apa ya? Luas persegi panjang. Waduh. Oke. Terus ini fungsinya biar kalian paham penerapannya di real life seperti apa sih. Gitu. Oke. Luas persegi panjang, kemudian rumus berikutnya adalah keliling persegi. Oke, yang boring-boring dulu nih, nggak apa-apa, ntar ada yang seru. Kemudian luas segitiga, sama, dah, 3 ini dulu. Jadi PR pertama, bikin rumusnya ini, contohnya nanti outputnya, misalnya, berarti kalau rumus persegi panjang kan berarti ada panjang dan lebar ya. Selalu ada variabel itu ya. Jadi kalian echo dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian luasnya berapa, kelilingnya berapa. Gitu. Kalau ini berarti tinggi dan alas. Oke, jadi kalian sebutin aja tingginya berapa, alasnya berapa. Nanti variabel itu bisa kita ubah-ubah. Oke, nah kemudian yang terakhir yang agak lumayan berpikir adalah buat rumus untuk diskon pemotongan belanja. Nah, ayo. Gimana ayo? Pemotongan belanja itu gini contohnya. Jadi, misalnya saya belanja. Jadi ada variabel belanja ya. Belanja 100.000 misalnya. Biasa belanja 100.000 kan di Tokped kalian misalnya. Diskon 15%. Berarti diskonnya 15. 15 itu misalnya 15% ya. Kita pakai integer aja. Oke. Nah, bikin rumus hasilnya berarti ada 2. Ini sebutnya input ya. Input itu bukan dimasukin dulu, tapi maksudnya output. Ini di echo ya. Output di echo juga. Nah, input juga di echo ya. Di echo juga. Oh, kalian harus bisa menampilkan berapa nominal yang harus dibayar, berapa nominal diskonnya. Oke. Bayang nggak? Ayo, berarti kalau dikasarin berapa nominal harus dibayar, berarti kalau gue belanja 100.000, diskonnya 15%, berarti nominal gue mesti bayar cuma 85.000 karena diskonnya 15.000. Nah, gimana bikin rumusnya? Oke, itu ya. Submit di grup. Saya hanya mengambil 2 saja karena yang bawahnya pasti ngikutin doang nih. Tapi yang mengerjakan akan dapat poin juga. Yang sudah mengerjakan ya, biar kalian tahu juga. Tapi yang poin besar hanya 2 orang pertama aja. 2 orang pertama ya. Gitu. Poinnya nggak janjiin bisa diapain ya, belum tahu mau diapain, pokoknya ada penilaian aja gitu. Kak Isyan itu dari kemarin nanyain latihan dikerjakan ya.
Oke. Masih kuat nggak nih guys? Lanjut, udah 2 jam kita. Sudah berkurang peserta kita dari 30 jadi 24. Apa makin siang makin berkurang. Kak mau nanya dong. Ya boleh, submitnya itu gimana nih ke Telegramnya? Kasih screenshot aja rumusnya. Screenshot aja. Okay. Jadi kasih screenshot ininya aja nih, jebret gitu. Kalau enggak share aja ya file PHP-nya gitu. Nanti kan kelihatan. Okay. Langsung copy paste aja file PHP-nya di Telegram. Itu ya. Yang tercepat dia dapat. Sesi lanjutan ditunggu ya Kak. Oke, kita lanjut nih sesi selanjutnya. Nggak bisa terlalu dalam kayaknya, bakal berjam-jam. Ini sesi terakhir satu lagi, if. Harusnya kita sampai ke for while. Cuman belum sempat sepertinya. Oke, if ya. Ini adalah percabangan. Percabangan. Oke. Nah, percabangan itu lebih ke if ya, if dan else. Oke, bentar. Udah hilang ya. Oke, percabangan itu if dan else ya. Jadi if itu, jadi misalnya gini, kita langsung coba ya. Jadi misalnya gender tadi, pria atau wanita, gitu kan. If gender, nah ini ada operator lagi nih, operator comparison. Oke, kita balik lagi ya. Operator comparison itu ada sama dengan untuk mengecek apakah sama atau enggak dua nilai itu. Atau 3, ini persis sama tipe datanya, ya apa enggak. Ini kemarin pernah ditanya sama Febrian ya. Kemudian tidak sama dengan itu, apakah not equal. Ini bisa juga dipakai not equal, atau tidak identical, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini adalah less than equal. Nah ini yang jarang kita pakai sih. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, apakah kita mau ngecek apakah, berarti ini kita ganti ke percabangan. Oke. Apakah gendernya adalah pria? Kalau iya, maka misalnya namanya siapa tadi? Nama misalnya ada siapa ya pesertanya? Jangan Febrian mulu lah, bosan lah. Kamal, ada Alwan ya, Alwan bagus namanya, Alwan. Oke. Nah, maka Alwan, berarti nama adalah seorang pria. Oke. Nah, kalau ternyata dia bukan pria, maka nama adalah seorang wanita. Oke. Cuma 2 ya gender ya, nggak ada helikopter ya. Tipu-tipu tadi. Oke. Nah, jadi di sini kebayang ya, kalau gendernya ini nilainya sama dengan pria, maka print eksekusi bagian ini. Jika tidak, maka eksekusi bagian else. Kebayang ya. Jadi percabangan ini kita tidak mengeksekusi apa yang tidak sesuai dengan logika kita. Gitu. Nah, kalau kita ganti wanita nih, yang ke print mana? Harusnya yang bawah. Ya. Oke, gitu ya. Atau umur deh misalnya. Misalnya umurnya Alwan itu udah 50, 60 misalnya. Nah, kita bisa bikin nih, if umur, kita mau ngecek nih, lebih dari 20, ya, kurang dari 20, maka dia masih remaja. Dari bilang gitu ya. Maka nama masih remaja. Masih remaja. Masih 25 deh. Remaja itu 25. Sisanya udah tua. Oke, nah. Ada namanya else if ya. Else if itu else if gabung sama lepas, kayak gabung deh.
kalau umurnya itu kurang dari 40, ya berarti kan nggak 25, berarti di atas 25 ya. Kalau dari 40, maka nama sudah dewasa. Oke. Nah, kalau kita ambil shift lagi, umurnya itu masih di bawah 80, ya, tapi sudah di atas 25 dan di atas 40, berarti Eko nama sudah tua, gitu ya. Kalau tidak lebih dari 25, lebih dari 40 dan lebih dari 80, berarti sudah panjang umur. Nah, mana sih kalian? Jangan mikir aneh-aneh. Oke. Nah, karena umurnya Alwan, kita kasih HR deh di sini. Itu horizontal ruler. Oke, nah sampai sini. Oke, Alwan sudah tua. Kenapa tua? Karena Alwan sudah 60. Coba kalau kita ganti, dia umurnya 10 tahun. Oke. Alwan masih remaja. Kebayang ya? Nah, kalau dia dewasa berarti di antara 25 dan tidak kurang dari 25, tapi tidak kurang dari 40 berarti dia. Berarti berapa tuh? 35 deh misalnya. Sudah dewasa. Oke. Nah, kebayang ya? Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Sini dulu. Ini udah materi terakhir. Alwan terpanggil ya. Bingung mencari nama. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ini udah cukup sih, sudah menjelaskan banget harusnya. Ada latihan masalahnya habis ini. Nanti pasti di-submit di grup juga. Adakah? Sambil nunggu ada yang mau nanya. Ini if, ini else if. Oke. Latihannya adalah latihan. Oke. Ini pre dulu. Pre. Oke. Latihannya adalah berarti di sini. Oke, latihan percabangan. Oke. Nah, buat sebuah percabangan yang mengecek apakah bilangan ini ganjil atau genap. Oke, kalau genap, Eko genap. Kalau ganjil, Eko ganjil. Oke. Terus kedua, buat sebuah percabangan yang mengecek nilai mahasiswa. Jika di antara 0 sampai 20, maka kalau 0 sampai 20 maka nilai E, ya. Jika di antara 21 sampai 40, maka nilai D. Jika di antara 41 sampai 60, maka C. Oke. Jika di antara nilai di antara 61 sampai 80, maka dia dapat nilai B. Jika di antara 81
sampai 100 bisa. Oke ya. Nah, bikin seperti ini. Jadi harusnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Seperti ini ya. Cuman kakak mau ngeliat logika yang dipakai nanti. Kemudian yang terakhir yang agak unik, latihannya adalah tentang lembar kembalian. Lembar ATM. Jadi ada sebuah mesin ATM. Oke. Nih, ini latihan mesin ATM namanya. Berapa lembar uang rupiah yang dikeluarkan oleh ATM potongan serat 20.000, 50.000 dan 100.000. Oke, nah ini unik nih. Jelasin ya, penjelasan latihan 03. Nah, jika uang yang ditarik 450.000, 420.000 deh, oke, maka tampilkan lembar yang dihasilkan adalah 4 lembar 100.000, 1 lembar 20.000. Nah, unik nih. Kenapa begini? Karena kalau kalian ngambil di ATM per 10.000, tapi ternyata ATM itu menerima potongan 20.000, 50.000, 100.000, pasti yang dikeluarin ATM adalah nilai terbesar dulu. Karena 400.000, udah dikeluarin 4 lembar 100.000 sama 1 lembar 20.000. Oke, contoh lainnya lagi misalnya kayak misal jika uang yang ditarik itu 450.000 misalnya. 450.000. Berarti 5 lembar 100.000 dan 1 lembar 50.000. Oke, yang bisa nyelesain ini poinnya besar nih. Oke, gitu. Harusnya sudah cukup sesi hari ini. Udah lapar juga pasti semua. Thank you semuanya. Recording ini hanya akan kakak share di grup yang barusan dibikin. Tinggal diklik aja, di chat ada linknya. Jadi langsung join aja, dan thank you buat yang sudah hadir. Ditunggu sesi selanjutnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kakak masih akan di sini sambil nyetel lagu 15 menit ke depan. Buat yang mau live, sudah bisa live. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you Kak, sama-sama. Sama-sama, Waris, Kak Dwi. Sama-sama. Sama suka. Aku nanya dong, kalau update file itu kan auto save ya. Oh, Febrian, karena pakai Linux ya, Febrian, atau pakai Mac? Aku pakai Linux, Kak. Linux ya? Jaga ribet juga. Betul sih, belum pernah lihat. Apa Sublime atau VS Code? VS Code Kak aku. Begini noh. Bentar. Ganti share-nya dulu.
Beginiin, tuh Brian. Kelihatan nggak? Make sure that you are the owner of the folder. Masih dicondo. Keysertnya apa tuh Kak? Biar aku buka sendiri keysertnya. Saya kasih link aja ya. Boleh. Oke, thank you. Ya. Oke, aku live ya Kak ya. Thank you ya. Ya. Soalnya bisa dari mana ya Kak? Belum foto. Kakak share di grup ya, yang Telegram tadi. Join aja.